Kaca kadmium adalah karya anak bangsa yang mengagumkan. Sayangnya bukan karya anak bangsa Indonesia, tapi karya anak bangsa Tiongkok. Kaca tersebut dari bahan kadmium bisa mengubah sinar matahari menjadi listrik. Dengan ukuran kaca 45 x 45 cm persegi atau 1,9 meter persegi, bisa menghasilkan 280 kWh listrik dalam setahun. Kaca ini cukup tipis dan transparan sehingga bisa dipasang sebagai kaca jendela. Walaupun cahaya matahari redup, tetap bisa menghasilkan listrik. Kalau setiap rumah dipasang 10 lembar saja kaca tersebut, maka rakyat Tiongkok tidak perlu bayar listrik rumah lagi. High-tech ini untuk pertama kali ditemukan oleh ahli Tiongkok di tahun 2021 kemarin. Sangar ya teknologi kadmium di kaca rumah tadi. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh tim di Solonya Mitra Bosman yang saat ini sedang melakukan apa yang ditargetkan untuk memproduksi low cost energy. Mengapa low cost energy ini menjadi penting? Karena kalau tidak digantikan sumber energi dunia seperti apa yang dilakukan saat ini, dunia akan cepat menuju kehancuran. Buktinya, rata-rata ada 500 bencana alam dalam setahunnya di dunia sekarang ini, mulai dari angin tornado, hujan berlebihan, banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi, tsunami, termasuk virus mematikan. Secara statistik, 500 bencana alam tersebut dalam setahun di seluruh dunia trennya naik setiap tahunnya. Bahkan dalam 30 tahun terakhir, tertinggi dibandingkan 300 tahun sebelum ini yang tercatat dalam sejarah dunia. Penyebab masalah dunia adalah masalah penghasil karbon atau pembakar sumber daya alam, mulai dari minyak bumi, batu bara sebagai sumber energi dunia. Naiknya suhu dunia, naiknya permukaan air laut, banyaknya pergeseran kerak bumi, dan banyaknya letusan gunung vulkanik dan gerakan tektonik terbesar adalah kontribusi karena disedotnya minyak dan dieksplorasinya batu bara yang kemudian dibakar jadi energi. Selain kebakaran hutan untuk tanaman industri, semua pembakaran berbasis fosil oil adalah masalah dunia 150 tahun terakhir ini yang meningkat dengan tajam. Teori konspirasinya kemudian adalah overpopulasi kebanyakan penduduk, kemudian dilakukan depopulisasi pengurangan penduduk dengan diciptakan virus. Walau alam apa benar begitu, namun dunia bagi banyak pendapat kelebihan penduduk dan kekurangan sumber energi yang kalau dipaksakan energi ini akan membuat kiamat dunia dalam 100 tahun lagi karena akan ada bencana yang besar setiap saat mengancam umat manusia. Lalu apa solusinya? Apa solusi pengganti energi konvensional, misalnya menjadi energi terbarukan atau bahkan menggunakan free energy tanpa sumber daya terbarukan seperti berbasis solar panel matahari atau angin atau air atau sampah atau PLTN-nya nuklir? Bagaimana Indonesia harus bersikap? Kita tahu pengusaha papan atas batubara adalah bohir pejabat yang berkuasa setiap 5 tahunan dalam pilpres juga pilkada. Kepentingan mereka cuma satu, usaha mereka harus selalu dipakai. Walau ngerusak lingkungan, kan bisa ditutup pakai media bayaran dan bahasa rupiah. Di mana hasil dari dukungan bohir tadi adalah PLN harus tetap pakai batubara selamanya sampai 20 tahun ke depan ketika batubara mereka habis. Efeknya alam mau rusak kayak mau gempa kayak di dunia, nggak urusan. Kan banyak relawan. Itu sadis sekali isi otak mereka tersebut. Seharusnya pemerintah mulai berpikir global. Jadilah pemimpin dunia untuk menyetop produksi karbon penyebab kehancuran lingkungan ini. Namun kita semua tahu masalah lingkungan adalah rapot merah pejabat saat ini. Selain rapot merah lainnya adalah masalah korupsi. Kita tahu pejabat tertinggi mungkin tidak korupsi, namun belum pernah korupsi memanfaatkan jabatan bisa dilakukan semudah seperti periode ini. Yang menjadikan penanggulangan korupsi adalah rapot merah pejabat saat ini. Bahkan bisa sampai 100 triliun ada di satu orang. Dan tetap sepi-sepi aja. Hebat ya. Kembali ke rapot merah pengurusan lingkungan oleh batubara yang dipakai untuk energi listrik 60% daya listrik Indonesia. Seharusnya tahun 2030 nol. Tidak pakai batubara sama sekali. Dan tiap tahun mulai sekarang harus turun 10%. Di mana seharusnya dulu di tahun 2025 Indonesia sudah nol pakai batu bara kalau dimulai tahun 2015. Namun fulus mereka membuat saya berkuasa, bos. Saya tunda dulu deh. Enak menjabat itu, dipuja-puja dan tidak pernah salah tuh, enak bener. Geser aja kerjaan buat lingkungannya nanti aja. Biar Newman aja yang menggarap masalah lingkungan hidup ini. Kali gitu ya isi pikirannya. Yang jabat nanti di atas tahun 2024 pasti bete ngelihat apa yang dilakukan selama ini karena amburadul hutang negara yang bejibun, juga berantakan birokrasi dan administrasi bernegaranya. Belum lagi mental pejabat yang menulari orang yang di sekitarnya, yang KPI performan indikatornya tidak membuat Indonesia menjadi global player, bahkan menjadikan pejabatnya bukan pelayan masyarakat, malah pejabatnya minta dilayani masyarakat. Contoh kecil, jalan aja pakai forrider, nguing, so penting banget. Jadi bagaimana membuat usaha kita yang berbasis low cost energi ini bisa jalan ya? Kita ini bukan hanya fokus di power bank rumah, tapi sesungguhnya kita punya alat fast charging yang berpaten internasional.
Kunci fast charging yang berbasis putaran magnet neodymium murni dicampur dengan kumparan koper super alloy plus emas menghasilkan lompatan listrik tinggi, menjadikan satu-satunya charger baterai tercepat yang kalau mobil Tesla perlu 3 jam nge-charge. Pakai fast charging kita hanya 7 menit. Ini game changing. Pertanyaannya, maukah pemerintah membantu kami? Ya dibantu, misalnya ya dibantu dipermudah izin deh, atau dipermudah pendanaan. Dengan printing money boleh kok, kan ada underlying produknya. Pesanan power bank rumah udah banyak. Kalau enggak, gua ke Elon Musk nih.